Halo Reva, selamat pagi. Hai. Halo, selamat pagi Kak. Halo. Ntar ya. Reva puasa hari ini? Nge-lag deh Kak. Tes tes kedengeran? Puasa Kak. Nah, aman ya. Puasa nggak hari ini Dengeran Reva? Kak. Cuman masih puasa Kak. Puasa. Ah, oke. Ini masih ngelap nggak Reva? Delay ya? Alif, Ayasyi, terus Christian, eh Al-Muharram, kemudian Reva udah, Tambing, Samuel belum. Puasa ya Reva ya. Semoga dilancarkan ibadah puasa hari ini. Em, Jadi salam kenal juga ya, mungkin ini kita perkenalan dulu dan kita langsung mulai aja. Untuk di bulan Ramadan ini karena tutor yang biasa mengajar namanya siapa Reva? Masih ingat? Eh, KL, Siapa? masalah Siapa? KL. Pak kalau nggak salah panggilnya. Siapa namanya? Siapa ya? Lupa Kak nama panggilannya Kak. Lupa nama panggilannya. Nama panggilannya saya lupa Kak. Soalnya waktu itu pas Nama kenalan nggak datang soalnya. Kak Grisela ya, Kak Namanya ya. Grisela, Apa ya? Lupa lagi. Kak Grisela, Kak Grisela. Nah, jadi Mana di grupnya? nah Ya, untuk hari ini iya. yes, selama bulan Ramadan akan sama Kak Daud aja. Ya, jadi untuk hari ini eh, dan juga selama bulan Ramadan bareng sama Kak Daud ya kelasnya gitu. Jadi salam kenal ya, Reva. Nah, hari ini kita akan mulai aja kelas kita. Reva masih ingat gak terakhir kali belajar apa sama Kak Grisela? Masih ingat, masih ingat? Oh, minggu Lupa kemarin Kak kamu soal gak kemarin datang saya ya? nggak masuk. Nggak masuk ya? Iya saya Nanti izin. ini ya, kalau misalnya mau apa nonton recording atau mau nonton apa mau ikut kelas yang lain itu boleh ya. Oke, anyway, di minggu kemarin itu kita Oh, iya boleh belajar banget. tentang workshop atau drilling soal ya, latihan soal. Kamu ngerjain latihan-latihan soal untuk data struktur atau struktur data ya. Hari ini akan mulai masuk ke dalam pembuatan game yaitu yang namanya kelas. Oke, Nah, kelas apa itu kelas ya? oke Jadi Kak. yang namanya kelas, menurut Reva apa itu kelas? Kelas yang ada di sekolah itu apa kelas? Kelas itu kayak urutan gitu bukan Kak? Kayak Kelas itu urutan urutan. tingkat. Betul, betul banget Reva ya pintar. Halo Ernest, selamat pagi. Nah, jadi yang namanya kelas urutan itu pintar banget. Dan hari ini kita mau ngebuat sebuah hal yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau ngebikin game itu kan kompleks ya. Misal kalau Kak Daud akhir-akhir ini suka main gamenya Mobile Legend gitu. Nah, berarti kan dilihat aja nih Mobile Legend ini hero-nya ada apa Oh aja. kakaknya Ya Reva, tadi patah-patah Kak. ini suara kamu yang Sinyal delay deh kayaknya. sinyal kakaknya atau Sinyal kamu kayak Ernest, suara Kak Daud tapi sini putus-putus nggak sinyalnya Ernest? full kok Kak. Wifi-nya. Suara kakak Bentar aman, bentar. Suaranya aman nggak Ernest di kamu? aman. Aman ya. Di kamu Reva, coba ganti aja pakai hotspot ya. Sinyal internet kamu ganti pakai hotspot dulu coba. Di Ernest aman soalnya. Sip.
Nah, jadi yang namanya kelas itu apa? Kelas itu adalah sebuah template gitu. Jadi bayangin aja kan tadi kalau misalnya game Mobile Legend, itu game Mobile Legend kan banyak hero-nya nih. Nah, kita nggak mungkin ngebikin satu persatu hero-nya manual gitu ya dari awal sampai akhir. Makanya kalian perlu bikin sebuah template untuk membuat mudah gamenya itu bisa dibuat ya. Jadi kita bisa bilang kelas itu template ya. Misal kalau nanti kalian punya template mobil, oh ya udah berarti bisa ngebikin objek yang namanya mobil kuning. Atau misalnya mau mobil abu, mobil hijau, itu boleh juga. Nah, gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya kalian tinggal bikin aja nama kelasnya apa, lalu simpan ke dalam si objeknya. Kayak gitu. Nah, cara bikin kelas itu gimana sih? Ya nanti ada yang namanya kelas sama ada yang namanya self. Kelas itu untuk ngebikin sebuah kelas ya tentu, dan untuk self itu ngasih tahu nih, oh objek ini nih yang lagi dibuat gitu ya. Jadi tinggal dibikin kelas, nama kelasnya apa, lalu tinggal definite sama dibikin def print info ya. Ya nanti tinggal dipanggil aja objeknya itu apa, lalu panggil nama kelasnya untuk ngebikin sebuah objek baru. Contohnya gimana sih? Contoh nanti kalian punya kelas ghost, nah ya udah berarti tinggal dibikin definite sama metodenya apa aja. Oke, gitu. Gampang ya. Nah, ini perlu ada self ya, gitu. Jadi self ini gunanya untuk menunjukkan objek yang saat ini, ya. Nah, nanti saat kalian pengen bikin objek, berarti tinggal dibuat aja nama variabel, panggil nama kelasnya, lalu sesuaikan nih. Yang di dalam kurung itu berarti mengikuti yang mana? Mengikuti yang ada di init. Init itu underscore-nya dua ya. Jadi nanti ada nickname sama color. Oh, berarti si karakter ini ada blinky sama merah. Nickname-nya itu blinky, color-nya merah. Ya, jadi keseluruhan nanti kodenya seperti ini. Pertama bikin dulu template, ada dev init wajib, nanti ada dev print info ini yang bebas, lalu tinggal dibuat objeknya. Ya, ini mengikuti yang ada di dalam ini. Oke, nanti setelah udah tinggal dipanggil dev print infonya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada kak saat ini. Ya, Reva, Nggak ada kak, saat ini nggak ada kak. saat ini nggak ada. Oke, aman ya. Kalau aman kita Aman. lanjutin aja ke latihan kalau gitu ya. Ernest, ada pertanyaan nggak? Ya, Ernest no respon, tidak apa-apa. Nah, nanti tinggal dibuka aja modul 5 ya. Lesson satu nomor satu ya dibukanya. Nah, nanti di nomor satu itu kita memasang-masangkan dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya class name berarti kan perintah untuk membuat kelas. Self berarti dia untuk mengakses instance kelas saat ini. Init untuk bikin konstruktor ya, alias blueprint ya. Lalu instance class berarti tinggal dibuat instance kelasnya menggunakan konstruktor, dan instance method cari yang ada kata metode, properti yang ada kata properti. Ya, gampang ya nomor satu ya. Nomor dua nanti tinggal ngetik, tiga nanti kita mulai ngoding bareng. Oke, so semuanya boleh di share screen dulu, diklik link yang ada di chat Zoom atau yang ada di grup WhatsApp, dan boleh langsung di share screen ya. Silakan boleh di share screen semuanya. Yuk share screen dulu. Reva sama Ernest. Halo, Reva sama Ernest boleh di share screen, diklik dulu linknya. Iya kak, sebentar kak. Oke, sip. Ernest bisa. Iya kan. Ernest sudah share screen. Nah, buka yang nomor satu Ernest ya. Ya, coba buka yang nomor satu.
Nah, berarti gimana Ernest? Class name tadi adalah, bentar. Class name itu untuk membuat kelas, bentar. Self, berapa kalau udah ready di share screen ya? Dia untuk ngebikin instance kelas saat ini ya. Yang ini. Ya Kak. Tuh, init yang mana init? Init berarti apa? Konstruktor kelas ya. Konstruktor kelas berarti yang ini. Instance class dia ngebikin sebuah instance class. Bentar. Metode yang ada metode, properti yang ada properti. Pintar. Sip. Oke deh. Oke. Nah, Reva boleh di share screen biar dibantu sama Kak Daud. Ayo. Ini saya lagi ini Kak lagi inin apa? Screen laptopnya agak susah ini. Oh, apa yang bikin susah? Tinggal diklik tombol hijau Itu kan? Kak, zoomnya saya baru download lagi nih. Itu kemarin ke uninstall deh kayaknya. Oke. Ini saya zoom pakai HP Kak soalnya Kak. Oke. Nah, bisa? Oke nih, Reva udah share screen. Betul, sip. Mantap, Reva. Oke, lanjut. Sudah ya. Nah, sip. Oh, halo Yasi, selamat pagi. Yasi boleh di share screen ya? Coba Yasi buka nomor satunya. Tadi kita udah bahas satu soal ya.
Kalau boleh share screen juga ya sih. Nih ya. Oke, sambil nunggu Yasi, kita akan lanjutin dulu ya. Oh, Yasinya ada dua. Kalian ada dua semua. Oke, kita coba bahas yang nomor tiga ya. Jadi biar bisa langsung kalian juga nggak nunggu. Em, oke, coba Kak Daud minta tolong dulu. Waduh, kok ini nggak bisa digeser-geser? Zoomnya nggak bisa. Nah, Ernest boleh minta tolong bacain yang warna biru ini, Ernest, soalnya. Dalam game Pac-Man, hantu hadir di labirin. Dalam program kelas Ghost ini dimaksudkan untuk membuat hantu telah ditulis dan satu instance dengan properti Orange dan Clyde telah dibuat. Informasi tentang instance ditampilkan di layar dengan menggunakan metode print info. Oke, thank you Ernest ya. Nah, berarti Ernest bilang nih kita perlu memperbaiki kodenya aja ya. Kelas berarti gampang, tinggal dibikin jadi kelas. Kemudian dev init underscore-nya harus dua ya. Underscore-nya harus dua. Terus kalau setiap bikin variabel di init, itu kasih self depannya ya. Self. Lalu dev print info, ini ada self-nya juga di dalam ya. Self. Terus habis itu print info panggil aja tokohnya ya. Ini hantu berarti jadi ghost. Nah, ini checklist. Jadi dia bentar, titik dua kayaknya. Nah, ini kasih titik dua ya. Berarti mana aja yang dirubah? Baris satu, dua, eh, enam, terus lima, sama sembilan, sama 10. Ya, hampir semua nih yang dirubah. Oke, coba kalian boleh langsung di share screen aja dan dikerjain ya. Ini Kak Daud kirimin screenshotnya di dalam chat Zoom. Kalian bisa buka screenshotnya dan langsung disesuaikan kodenya. Ya, yuk boleh di share screen semuanya. Coba di share screen dulu. Yasi juga boleh di share screen ya sih. Biar Kak Daud bisa tunjukin dari nomor satunya. Kayak gini bukan Kak? Mana? Kalau udah hijau coba. Udah hijau belum? Yang satunya masih bad input tadi Kak. Mana? Ini iya kelas ya. Kelasnya diganti jadi bahasa Inggris. Kelas gitu. Ayo Reva, Ernest sama Yasi di share screen. CLAS. Hmm. C-nya huruf kecil aja. Celas, celas. Nah, checklist. Eh, objek is not attribute. Oh, ini nih titiknya ya. Self titik nickname. Self titik nickname. Initnya juga ya. Ini underscore-nya dua. Underscore-nya dua kiri kanan. Pakai spasi. Kok dihapus spasi? Enggak maksudku. Maksud Kak Daud itu nempel underscore-nya setelah def kasih spasi. Kayak contoh tadi loh. Ya, iya. Loh, kok ada spasinya? Dah, checklist. Mana Ernest? Pintar Ernest. Ernest pintar. Sip. Mana ya sih?
Ya sih share screen-nya lama banget ya. Nggak kelihatan-kelihatan nih layar kamu. Coba ganti internetnya ya sih. Kita lanjut dulu aja ke nomor berikutnya, ke nomor 4. Internetnya kamu ini kayaknya bermasalah nih. Coba pakai hotspot dulu ya sih ya. Oke, kita bahas yang nomor 4 ya. Reva, boleh minta tolong bacain yang warna biru soalnya. Silakan dinyalain mikrofonnya, Reva. Dalam game Pac-Man, ada 4 hantu di labirin. Program ini telah menulis bagian dari kelas Ghost untuk membuat hantu dan kode untuk membuat daftar 4 objek. Teks hanya dimasukkan pengguna dari keyboard. Oke, thank you ya Reva. Nah, berarti kita perlu memperbaiki sama menyelesaikan ya. Nah, berarti kelasnya ini tinggal diganti jadi kelas lagi. Ini udah benar ya. Print infonya tinggal dibuat kayak di gambar berarti ya. Kita tinggal hapus aja ini komentarnya. Kita bikin deh print underscore info ya. Nah, terus tinggal di titik dua aja ya. Nah, ini kado tuh udah buat juga. Jadi biar kalian nggak usah lama nunggu kado ngetik. eh, nah ini ya. Jadi print infonya dia perlu seperti ini ya. Kita bikin print infonya seperti di gambar tuh nama panggilan, warna tokoh, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita kan pengen ngecek nih. Berarti kalau pengen ngecek dia di dalam sebuah list, artinya kita perlu looping dulu gitu ya. Nanti dicek aja deh. Nah, nanti data karakter mana yang ingin didapatkan, tinggal cari aja nih. Misalnya mau Inky, ya udah Inky, dapat Inky gitu. Tapi kalau nggak ada, misalnya tes, ya udah nggak keluar apa-apa. Oke, jadi dari mana aja ini dibenerin dari baris satu, 2 tadi, terus 8, 8, 9, 10, 11, 12, dan dibuat dari baris 21, 22, 23. Oke, sip. Semuanya boleh dilihat aja lingkaran yang di sebelah kiri, lalu dikerjakan untuk masing-masing akunnya ya. Eh, salah nih. Nah, ini dia ya. Oke, silahkan boleh di-share screen semuanya ya. Yuk, share screen yuk. Coba Reva, Ernest share screen. Coba kerjain ya. Ingat baris satunya jangan lupa diganti ya. Kelasnya jadi kelas ya bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris.
Terus tambahin yang di hijaunya, betul ya, Ernest. Oke, ini juga betul, Reva ya. Sip. Ada yang sudah tapi belum hijau. Mantap, Reva sudah benar. Ernest sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke, sip. Kita lanjutin aja berarti ya untuk latihan berikutnya. Kado coba share screen lagi. Sip. Nah, jadi kita sudah tahu nih ya untuk dasar-dasar mengenai kelas dari si pembuatan pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi ingat kalau misalnya sekarang mau bikin game itu perlu bikin dulu kelasnya, kemudian bikin dulu objeknya, ya, gitu alias variabelnya. Karena untuk apa? Untuk ketika kalian pengen ngebikin berkali-kali, itu tinggal panggil aja template-nya, nggak usah mulai dari awal, ya. Nah, sekarang kita akan mulai menerapkan itu ke dalam sebuah game namanya adalah Knight and Dragon. Jadi, nanti kalian akan punya game Knight and Dragon. Dia akan berupa serang-serangan tapi text based, ya. Nanti kalian akan punya satu hero, misalnya itu dia namanya Richard, darahnya 50, armor 25, power 20 dan pakai pedang. Nah, berarti tinggal dibuat aja kelas hero. Nanti tinggal dibikin itu propertinya ada apa aja, ya. Berarti nanti dibuat init, lalu ada nama, health, armor, power, sama weapon. Dan setelah itu tinggal dibikin yang print infonya buat ngasih tahu nih hero-nya seperti apa. Nah, pas kalian pengen bikin objek ya udah panggil aja nama kelasnya, sesuaikan dengan yang ada di dalam init, ya. Nanti bisa diganti ya namanya mau berapa, health-nya berapa, armor, weapon, sama power-nya berapa bebas, ya. Nah, misal kita punya namanya hero Richard sama Helen. Richard itu menyerang sama si Helen nih, ya. Dia kekuatannya 20. Helen itu punya kesehatan 100, armor 10. Nah, apa yang terjadi kalau Richard menyerang Helen? Apa yang akan Helen lakukan? Atau apa yang akan Helen dapatkan? Coba, ada yang tahu? Kalau misalnya Richard nyerang Helen, berarti nanti Helennya jadi gimana? Coba ada yang mau jawab, Reva atau Ernest sama Yasi? Apa yang terjadi?
Coba Reva, Reva, apa yang terjadi Reva? Oh, darahnya kurang nggak kak? Ya, Kesehatan. Kesehatannya berkurang nggak kak? kesehatannya berkurang, oke. Jadi berapa? Di 50 ya? Jadi 50. Ini gimana? Oke. Kenapa tuh? 50. Kenapa 50? Karena armor sama kekuatan pukulannya Richard ini kak lebih gede. Terusan sih Hmm, nggak sih attack si Helen kan. Jadi berkurang kemungkinan 50 deh kayaknya. oke. Nah, sip. Oke, thank you ya. Reva jawabannya. Nah, dia kan si Richard ini nyerangnya 20 ya. Ya udah berarti karena si Helen ada armor, armornya dulu yang kena hit. Berarti nanti armornya habis, sisa powernya Richard berapa? 10 ya. Health-nya si Helen berarti jadi 90 gitu. Ya. Nah, jadi logika untuk menyerangnya seperti itu. Berarti dalam pembuatan programnya gimana? Tinggal dibikin aja kalau armornya kurang dari 0, maka nanti darahnya itu akan bertambah dengan armor. Alias nanti darahnya akan berkurang ya. Gitu. Oke. Nah, nanti tinggal dibuat aja ya. Ada dua ya, ada Knight sama Raska. Ada pertanyaan dahulu sebelum kita praktekin? Kalau nggak ada, kita langsung buka lagi aja. Ini diklik kembali, buka nomor 2 ya. Kita mau coba mengerjakannya ya. Coba Ernest, boleh minta tolong dibacain dulu yang nomor 1. Silakan Ernest dinyalain mikrofonnya. Memprogram kelas Zero. Binaan kelas diatur dalam konstruktor. Yang pertama, nama. Kedua, tingkat kesehatan. Yang ketiga, kelas armor. Keempat, kekuatan serangan. Kelima, senjata. Metode kelas, konstruktor kelas init mencetak informasi tentang toko mengukur karakter lain. Oke, thank you ya, Ernest. Nah, berarti kita mau bikin sebuah kelas hero nih. Caranya berarti gimana ya kalau pengen ngebikin sebuah kelas hero? Udah, berarti kalian tinggal bikin dulu sama seperti yang tadi di awal ya. Nanti kalian akan ngebikin dulu ada from random import random, time sama sleep, bikin kelas hero-nya ya. Dan kita bikin ada init sama print info ya gitu. Nah, ini tampilannya kan seperti ini ya. Untuk yang nomor 1, kita punya nama, darah, armor, power, sama weapon ya. Udah sama nih. Nah, nanti kalau sudah, kita tinggal bikin yang nomor 2 ya. Nomor 2, oh ini sama strike ya. Strike berarti satu lagi. Kita satu-satu dulu aja. Nah, kita buat yang strike-nya berarti yang menyerang tadi. Udah sih ini kayak gini aja. Nah, sip. Semuanya boleh dibuat dulu seperti ini ya. Nanti kalau nemu baris yang bingung, tanyain ya. Nah, itu udah Kak Daud kirimin screenshotnya dan kalian bisa langsung share screen untuk dikerjain masing-masing. Oke, yuk di share screen dan dibuka akunnya. Silakan. Init itu underscore-nya 2 ya, Reva. Dev spasi underscore underscore init gitu. Spasi dulu habis dev. Nah, Ernest di share screen ya. Sama Yasi juga. Ayo di share screen.
Betul Ernest kayak gitu. Ya sih, share screen-nya masih belum kelihatan ya sih. Kalau kata Kak Daud, kamu mending ganti pakai hotspot ya sih. Internet kamu kayaknya lemot banget nih. Masih nggak kelihatan ya sih share screen-nya. Là đúng rồi. Ừ. Ừ. Ah, sip. Ini ya sih udah kelihatan ya sih, yes. Oke, coba lanjutin ya sih ya. Ừ. Đêm học sao là Kenapa? Kenapa tadi? Ada yang punya pertanyaan? Nggak ada ya.
Oke, sudah semua sampai strike. Oke, nah ini Reva dikit lagi ya. Bentar ya. 5 menitan lagi ya. Kita lanjut, tambahin lagi yang berikutnya. Sip, sudah ya. Nah, coba di play dulu, Reva. Nah, oke, Reva nggak ada error ya. Karena sudah, karena sedikit lagi. Biasa, ayo. Sip, oke, kita lanjutin ya. 2 menit lagi deh. Eh, nah, oke. Sip, kode tangan share screen dulu ya. Ini yang belum, nanti nggak apa-apa. Ini masih lanjut kok, masih nomor yang sama.
biar gak menunggu ya, nggak ada yang menunggu. Nah, kita mau nambahin yang berikutnya, berarti untuk yang berikutnya boleh minta tolong dulu dibacain sama Reva ya. Reva tolong bacain soalnya. Buat dua contoh kelas hero, misalnya Kesatria dan Bajingan. Gunakan metode strike untuk menyerang Bajingan. Berapa kali Anda perlu menerapkan metode ini untuk menang? Oke, thank you Reva ya. Dan yang terakhir ya sih, boleh minta tolong bacain juga ya sih. Dinyalain mikrofonnya. Masih mute, ya sih. Pilih salah satu opsi. Pukulan dilakukan secara bergantian, penyerang ditentukan secara acak. Oke, thank you ya sih ya dan juga Reva. Berarti kita tinggal menambahkan untuk pembuatan objek sama pembuatan penyerangannya. Ya, kalian tinggal bikin dulu Knight itu Richard ya ini yang bebas ya. Udah Kak bilang ini boleh diganti-ganti nilainya. Misalnya mau hero yang ada di Mobile Legends, Dota 2 itu boleh ya. Kemudian kita tinggal bikin deh ya untuk yang tadi ya sih udah baca yaitu penyerangannya ya gitu. Nah, jadi hasilnya nanti seperti apa? Notice dia mepet kiri, spasinya nggak ada ya. Jadi dihapus dulu nanti. Oke, mepet kiri. Nah, nanti dia otomatis untuk membuat program yang saling menyerang. Ya, begitu aja. Nanti bisa kalian baca sampai bawah itu siapa yang menang ya. Nah, ini Kak Daud akan kirimkan kembali untuk nomor berikutnya di dalam chat Zoom dan kalian bisa melanjutkan lagi. Ya, ingat dia itu dihapus dulu spasinya ya, mepet kiri. Ya, dia mepet kiri. Oke? So, semuanya boleh di-share screen. Silakan. Yuk, kalau nemu baris yang bingung, tanyain ya. Ya, di-share screen dulu.
Ya sih, boleh share lagi ya sih ya. Ya sih, bisa di-share lagi. Nah, sudah bisa Reva? Oke, mantap. Good job Reva ya. Lihat berarti siapa yang menang ya? Nah, Helen, oke. Ini boleh diganti nih. Reva inget ya, ini bisa diganti. Kalau misalnya punya hero sendiri, darahnya mau berapa, itu bebas. Oke, dilihat di dalam initnya ya. Ya sih, bisa nggak? Nah, Reva kalau sudah, boleh di checklist aja ya. Ini yang ada di samping kanannya. Dibuka tugasnya, kamu checklistin kotak-kotaknya ya Reva ya. Ya, scroll bawah, itu ada kotak-kotak kosong. Nah, checklist, checklist. Oke, lalu submit task for review. Sip. Kemudian kamu coba sambil nunggu teman-teman yang lain diklik yang ini ya. Heeh, ke tugas tambahan. Oke, coba dipilih Reva.
Itu jawabannya ada berapa? Dua, ada dua jawaban. Coba pilih dulu nanti biar Kak Daud bisa koreksi ya. Ini bukan. Dua lagi. Nah, ini betul. Bukan. Satu lagi. Pintar. Oke, sip. Checklist. Dilihat spasinya ya, apa Ernest ya? Ya, ya, udah benar itu Ernest. Oke, lanjut. Nah, Reva itu dibaca, udah dibaca. Mau bikin dulu berarti kelas animalnya dia jadi seperti ini nih. Kita kan bikin kelas animal. Nah, berarti sama Reva dibuat seperti ini kelas animalnya ya. Dihapus aja tuh yang hijau-hijaunya. Mhm. Sudah? Ernest jangan dimatiin share screen-nya. Ada yang error nggak? Mana? Biar kalian bisa lihat. Ya, ya sih. Ya sih boleh di share screen lagi ya sih biar kalian bisa lihat. Yang error itu baris 23. Ini atasnya ya sini. Scroll ke atas. Scroll ke atas dulu. Atas lagi. Nih, baris 4 ini hero-nya H-nya aja yang kapital. Arrow-nya itu kecil-kecil itu. Nah, coba play lagi. Eh,
Ini titik. Enemy titik armor, bukan spasi. Hapus. Terus play lagi, coba lihat. Ada lagi yang error gak? Baris 28. Koma. Enemy help, koma ya. Enemy help, koma. Setelah huruf H-nya, koma. Bisa nggak ya sih di share screen? Nah, ini di play. Night. Nah, ini K-nya huruf kecil. Play lagi. Oh ya udah, itu boleh dijadiin huruf gede. Boleh play. Play is not defined. Ini P-nya huruf kecil. Nah, play. Name is not defined. Eh, ini titik, ini bukan koma. Udah, Reva? Nah, kalau udah, berarti enggak ada print info, Reva ya. Yang ini enggak ada, tapi dia langsung ke ini, inputnya ya. Langsung dibuat kayak di gambar. Yang print info boleh dihapus saja. Dan kalau buat seperti ini, ya dia kayak di gambar. Namanya Ernest. Nah, udah ya, berhasil ya. Oke deh, sip. Ini boleh dicekisin aja Ernest ya. Mau checklistin buku tugasnya yang di samping kanan, lalu submit task for review di sini. Nah, ya sih, Kak anggap bisa ya, kalau nggak share screen ya. Oke, lalu di submit aja, Ernest. Belum di submit itu Ernest. Nah, terus ke go to profile, bintang. Sip. Oke, coba dipilih dua jawaban ya. Coba pilih dua jawaban yang benar. Bukan. Yang ini Ernest ya. Dua ini aja. Sip, checklist. Nah, lanjut. Oke, Ernest coba baca dulu. Eh, Re- nanti Reva kalau udah nanti bilang ya. Ini spasinya kebanyakan. Tapi sekarang aja deh Reva, kamu select dari baris 8, dari baris 8 sampai baris 13 ya. Betul, betul, betul kayak gitu. Shift di keyboard ditahan shift tab. Nah, sip. Oke, lanjutin. Kehapus. Nah, lanjutin ya. Udah Ernest ya, udah dibaca ya. Berarti yang hijau itu kamu hapusin aja Ernest komentarnya. Kamu tinggal buat seperti ini ya. Pas animal di bawahnya ada definite. Lihat spasinya ya.
Kak, udah Kak? Udah? Rejo? Oh ya udah boleh checklist. Hijau nggak? Nah, hewan apa bebas ya? Hmm. Nah, itu tidak aja ya. Oh iya, sorry. Jawabannya ya. Nah, sip, mantap. Lanjut. Nah, sudah ya Ernest ya. Kalau Ernest sudah, kita tinggal buat yang bagian berikutnya. Kamu tinggal tambahkan ini di bawahnya Ernest. Dia bikin baris baru, hapus spasinya ya. Lagi. Nah, pintar. Sip, kita 3 menitan lagi aja ya. Ada pertanyaan dulu tidak? Ini yang tugas tambahan, jadi tidak perlu sebenarnya. Tapi karena kita sudah selesai proyeknya, jadi kita coba kerjain. Ada pertanyaan dulu, sambil dilihat-lihat dulu codingannya. Oke deh, kalau misalnya tidak ada pertanyaan nih untuk Ernest, boleh diambil aja dari chat Zoom ya sisanya. Kamu boleh ambil, itu udah kado kirim ya. Sip. Nah, jadi untuk Ernest, Reva, Yasi, hari ini kalian sudah belajar mengenai pembuatan kelas dan objek. Artinya itu untuk awalan untuk kalian bikin game ya. Nanti di minggu depan kalian akan coba bahas juga untuk bikin game yang part 2, tapi menggunakan naga ya. Nanti akan ada sambungannya dan baru kita ngebikin game yang ada tampilan. Oke, nah, itu aja untuk kelas hari ini. Nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa semoga lancar. Dan bye-bye everyone. Happy weekend ya. Ernest, Reva, sama Yasi. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kak, makasih Kak. Selamat siang. Terima kasih.